Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dewacoding.com. Pada video kali ini saya akan mendemokan untuk halaman admin untuk pengaturan tokonya. Nah, di sini kan di video sebelumnya sudah praktek bagaimana halaman toko online-nya ya, simple ya. Jadi orang check out kemudian nanti tinggal bayar ke rekening yang sudah kita set di halaman admin. Nah, semua data-data yang ada di sini itu di-setnya dari halaman admin ini. Ya, di sini saya menggunakan Laravel Filament. Jadi ini benar-benar murni Laravel Filament semua. Kemudian ini menggunakan Livewire ya. Jadi datanya ngambil dari si model-model dari database. Seperti contohnya di sini halaman utamanya, di sini ada banner, ada logo, ada nama toko, kemudian ada deskripsi. Itu ngambilnya dari sini teman-teman. Kita bisa atur dari sini. Ini ada store. Kemudian Dewa Coding Store ini. Nah, gini. Jadi hal yang pertama kali dilakukan adalah harus mengset Raja Ongkir API, karena ketika di dalam store ini ada pengaturan lokasi toko. Nah, kita harus ke Raja Ongkir setting dulu untuk pertama kali. Di Raja Ongkir setting ini kita harus menginputkan APK Raja Ongkir. Teman-teman silakan kunjungi rajaongkir.com, kemudian baca dokumentasinya. Di sana lengkap. Jadi di Raja Ongkir itu ada dua paket, yaitu starter dan pro. Silakan teman-teman lihat untuk perbandingannya starter dan pro. Nah, kalau yang pro itu lebih lengkap. Pro itu bisa cari sampai kecamatan dan lain-lain ya, seperti itu teman-teman. Kalau yang starter itu teman-teman bisa lihat perbandingannya seperti apa. Kemudian nanti akan dibahas juga bagaimana membaca dokumentasinya. Oke, kebetulan saya sudah punya yang pro. Ini adalah APK saya yang pro, dan tentunya nanti ketika di video ini rilis saya akan mengubah APK-nya. Jadi teman-teman nggak akan bisa menggunakan APK ini. Ini hanya untuk keperluan demo. Nah, kita copy aja. Jangan khawatir juga misalnya teman-teman yang belum mengambil Raja Ongkir Pro ini, nanti saya akan di tutorial ini juga akan bisa menghandle API yang starter. Jadi tetap bisa jalan teman-teman. Kita copy dulu ini. Copy kemudian ke Raja Ongkir setting ya. Yang pertama kali dilakukan adalah harus mengatur Raja Ongkir setting. Kemudian kita edit. Kita masukkan paste di sini APK-nya, kemudian tipenya apa? Karena saya punya yang pro, saya klik yang pro. Kemudian di sini pilihan kurirnya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa pilihan kurir dari si Raja Ongkir. Misalkan di sini teman-teman sebagai seller nih. Teman-teman sebagai seller itu bisa mengatur pengirimannya itu dari apa aja. Misalkan di sekitar rumah teman-teman itu hanya ada Jene, Tiki, sama katakanlah Ninja. Ya udah, save aja. Ketika save, si sistem ini juga akan memvalidasi si APK-nya itu valid atau enggak. Nah, ini save dan dia akan APK is valid. Contohnya, saya nambahkan angka 1 di sini. Ketika save, dia akan mencoba untuk ngecek valid atau enggak. Ternyata invalid ya, karena memang APK-nya itu enggak cocok, seperti itu. Save. Sama pun misalnya teman-teman memasukkan APK starter tapi tipenya itu pro ya, nanti enggak akan cocok. Tapi kalau APK pro kemudian teman-teman milihnya starter, ini tetap bisa nih. Itu dianggap valid. Jadi kuncinya adalah di APK ini. Pro. Save. Nah, saya udah ini nih. Misalkan di sekitar rumah teman-teman ternyata ada ekspedisi baru, misalnya si cepat, ya udah saya ambil aja si cepat. Save, tinggal ditambahkan di sini. Enak banget untuk ngatur pengirimannya. Oke. Kemudian kita masuk tadi yang ke store. Store ini kita masuk ke bagian dalam. Nah, saya sudah mengatur tempatnya teman-teman. Saya sudah mengatur lokasinya, lokasi toko saya yaitu ada di kota ini misalnya gitu, Jawa Barat. Di sini bisa lihat Jawa Barat, kemudian bisa diubah Kota Bekasi, kemudian distriknya itu kecamatan apa. Ini sudah diatur dari si API Raja Ongkir gitu. Nanti tinggal nama tokonya apa, kemudian deskripsi tokonya apa, itu kan. Misalnya belanja sekarang. Kita tambahin kalimat ini ya, belanja sekarang, kemudian nomor HP, kemudian ada banner, ada image logo, kemudian ada banner. Kita save. Nah, awalnya yang tadi hanya kayak gini, nanti akan ada kalimat belanja sekarang. Tuh, belanja sekarang, seperti itu. Itu untuk pengaturan info toko. Kemudian payment method, yaitu
Di video sebelumnya kita sudah melakukan check out kemudian melakukan pembayaran. Nah, ini sudah ada untuk pengaturan pembayaran dari apa. Jadi teman-teman tinggal masukkan aja misalnya dari BRI, BNI, BCA atau yang lain, itu bisa diatur dari sini. Oke, ini udah cukup. Kemudian ada menu role and permission. Ini akan lebih enak kalau jadi di sini kita bisa ngatur yang bisa jadi admin lebih dari satu. Jadi yang bisa membuka halaman ini hanya admin, yang role-nya super admin. User biasa tidak bisa. User biasa halamannya hanya ada di sini. Kemudian ini menu user biasa. Kemudian ada payment methods. Kemudian produk dan kategori. Nah, kategori kita bisa lihat untuk membuat kategori itu ya yang akan tampil di sini teman-teman, kaos polos, kaos motif dan kaos corak. Itu sebagai kategori. Kemudian ada produk. Kita bisa bikin produk itu multiple image seperti yang ada di produk nomor pertama. Ini bisa ada 2 image. Oke. Nih. Kemudian di sini bisa teman-teman masukkan kaos polos, kaos hitam, slugnya ini secara otomatis, kemudian stoknya berapa, harganya berapa. Kemudian di bagian bawah harus memasukkan produk dimensi. Ini untuk pengaturan ke ekspedisi raja ongkirnya, yaitu membutuhkan berat dan volume itu berapa, seperti itu teman-teman. Oke ya, ini saya anggap sebagai kayak boxnya lah seperti itu, dan itu akan memengaruhi cost dari ongkirnya. Save. Nah, ketika save ya otomatis akan nge-save. Kemudian tadi saya sudah sempat order ya, kita sudah sempat order, kita back dulu di order ini, di pesanan ini ada dua pesanan, yaitu kodenya ini sama yang ini. Kita lihat di order ini ada 2 pesanan juga. Statusnya itu yang pesan adalah Aji Pradana, belum dibayar. Kemudian pengiriman menggunakan ini detailnya. Kita bisa lihat dulu detailnya dulu, diklik aja, nanti dia akan melihat detail. Nomor pesanannya ini, statusnya adalah menunggu pembayaran, belum dibayar, kemudian informasinya ini, alamat yang pesan, kemudian pengirimannya ini menggunakan tiki, regular service, nomor resinya belum ada, dan lain-lain. Seperti itu, rincian pesanan. Nah, kayak gini, catatan taruh di dalam pintu saja. Kemudian di sini ada list produk yang dipesan. Ini kita hanya bisa view. Oke. Tapi kalau misalnya kita ternyata si Aji Pradana tadi sudah melakukan ini kan, kita sudah melakukan konfirmasi pembayaran. Itu bisa dicek di sini, payment confirmation. Nah, ternyata si Aji ini udah melakukan nih. Kita lihat bahwa Aji itu sudah melakukan bukti pembayaran. Nanti tinggal ada menu approval-nya di sini. Ketika menu approval-nya oke, maka statusnya yang di sini, misalnya katakanlah yang ini. Nah, di sini ada tombol edit teman-teman, di sebelah kanan ada tombol edit. Nah, setelah diedit nanti status pembayaran misalnya sudah dibayar. Nah, otomatis kalau sudah dibayar, kita akan siap-siap untuk dikemas. Oke, ya kan? Save change. Kita lihat di perubahan di halaman di sini. Kita refresh di halaman customer-nya. Nah, ini sudah dikemas teman-teman. Saya sudah dikemas. Barang saya sudah dikemas. Kemudian saya sudah packing sebagai seller. Lalu saya akan melakukan pengiriman. Dikirim. Nah, setelah dikirim, saya harus memasukkan nomor resi. Jadi kan setelah saya packing, saya taruh tuh di ekspedisi. Nanti di ekspedisi akan dapat nomor resi. Misalnya nomor resi seperti ini, save. Ya. Kemudian kita refresh di sini. Statusnya sudah dikirim. Lihat detail. Nah, pesanan Anda dalam perjalanan. Cuma memang di sini belum ada keterangan dari nomor resi. Nanti akan saya tambahkan. Ini hanya untuk video demo. Seperti itu dalam perjalanan. Nah, oke. Selesai. Nah, nanti ketika sudah terkirim, si admin bisa merubah jadi pesanan selesai. Save. Ini yang hanya bisa diubah adalah yang status pembayaran dan status. Ketika selesai ya sudah selesai. Oke, seperti itu teman-teman. Selesai, pesanan telah selesai. Seperti ini demonya. Jadi semua bisa diatur dari halaman admin. Oke ya. Oke, kemudian payment confirmation ini udah misalnya. Kemudian sudah. Seperti itu teman-teman untuk demo websitenya. Oke, tutorial ini akan tersedia di website dewacoding.com. Jadi ini akan
teman-teman mengikuti tutorial ini harapannya bisa membuat web toko online yang bisa teman-teman pakai sendiri ataupun untuk belajar mengenai filament, live wire, kemudian tailwind. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih. Kita jumpa di tutorial selanjutnya atau di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.